Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mempersembahkan episode ke-10 dengan judul Pemberontakan Rangga Lawe. Dalam seri ke-294 ini didukung oleh para pemain Kasdu Dewa sebagai Rapodang, Rusli sebagai Rangga Lawe, Masud sebagai Rawuridan, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Yvonne Rose sebagai Sakawuni, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Heri Stiono sebagai Dia Sanggrama Wijaya, Mas Niko sebagai Nambi, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Rangga Lawe kelihatan sangat gelisah. Malam itu dia berkuda mondar-mandir di sekitar kota Majapahit. Setiap kali teringat Nambi, hatinya menjadi sangat panas. Malam itu Rangga Lawe menemui Arya Kamandanu dan Sakawuni. Mereka bicara tentang banyak hal yang menyangkut masalah Majapahit. Nampaknya di antara mereka terdapat sedikit perbedaan paham. Dan Rangga Lawe tetap tegar dengan pendiriannya. Setelah meninggalkan rumah Arya Kamandanu, Rangga Lawe menuju ke rumah Rapodang. Rapodang adalah seorang kepercayaannya. Iya, memang Gusti. Memang sangat disayangkan. Menurut pendapat hamba, Gusti Nambi memang kurang tepat duduk menjadi Rekrian Mapati. Menurut pendapat hamba, jauh lebih tepat Gusti Rangga Lawe. Kau barangkali telah melihat sendiri, Rapodang. Apa yang bisa dilakukan oleh Nambi itu? Apa yang bisa dikerjakan Ramapati? Mereka berdua telah semena-mena merampok jerih payahku.
Orang yang tanpa jasa, tanpa kepribadian, berjiwa pelintat-pelintut begitu, justru sekarang ini ongkang-ongkang kaki di atas kursi Rekrian Mapati. Wah, aku sungguh-sungguh tidak bisa menerimanya. Tapi kau tidak perlu melibatkan dirimu dalam persoalan ini, Rapodang. Beritahukan pada teman-temanmu yang lain juga, agar jangan melibatkan diri. Kalian tenang-tenang saja tinggal di Majapahit. Biarlah persoalan ini akan kuselesaikan sendiri. Apa yang akan Gusti Ranggalawe lakukan sekarang ini? Aku akan segera meninggalkan Majapahit. Aku tidak sudi lagi melihat wajah Nambi dan Ramapati. Aku hanya ingin melihat wajah mereka dalam peperangan nanti. Buka pintunya, Kakang. Kakang Rawuridan, buka pintunya cepat. Ada apa, Kakang Rapodang? Mari kita bicara di dalam, Kakang. Soal Gusti Ranggalawe. Jadi Gusti Ranggalawe bermaksud meninggalkan Majapahit? Benar, Kakang. Gusti Ranggalawe bermaksud kembali ke Tuban malam ini juga. Kasihan Gusti Ranggalawe. Kukira keputusan Gusti Prabu memang kurang adil. Semua orang tahu Gusti Ranggalawe adalah orang yang paling berjasa dalam pembangunan negeri Majapahit. Lalu apa yang akan kita lakukan, Kakang Rawuridan? Aku tidak bisa tinggal diam, Adi Rapodang. Selama ini Gusti Ranggalawe telah berbuat baik terhadap kita. Dan kita harus membalas budi baiknya. Bagaimana kalau kita ikut beliau ke Tuban? Tapi beliau tidak setuju, Kakang Rawuridan. Aku juga sudah berkata begitu. Tapi nampaknya Gusti Ranggalawe tidak berkenan. Kita disuruh tetap tinggal di Majapahit. Beliau akan mengatasi sendiri persoalan beliau dengan Majapahit. Tidak bisa begitu, Adi Rapodang. Kita harus membantu Gusti Ranggalawe. Dalam keadaan senang, kita ikut beliau. Maka dalam keadaan susah pun, kita harus tetap menyertai beliau. Sekarang begini saja. Malam ini, kita kumpulkan teman-teman kita. Menurut pendapatmu, siapa-siapa saja yang bisa kita bawa ke Tuban? Adi Rapodang. Kukira cukup banyak jumlahnya, Kakang Rawuridan. Teman-teman kita yang berasal dari pesisir Pantai Madura, kukira akan bersedia membantu kita. Rata-rata mereka cukup setia kepada Gusti Ranggalawe. Kalau begitu, cepat kumpulkan mereka, Adi Rapodang. Malam ini juga kita susul Gusti Ranggalawe ke Tuban. Kota Majapahit masih diliputi keremangan malam. Kabut tipis mengambang di permukaan tanah, melayang di sela-sela rumah penduduk dan pohon-pohonan. Pintu-pintu rumah masih ditutup rapat. Barangkali penghuninya masih terlelap dalam tidur yang nyenyak. Mendadak, kesunyian itu terpecah oleh derap kuda yang berlari kencang. Penunggang kuda itu seolah-olah tak menghiraukan dinginnya udara. Dia memacu kudanya ke arah utara, melintasi jalanan berbatu yang merupakan jalan baru di kota Majapahit. Sementara itu fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Semburat cahaya merah menerpa mega-mega bagaikan lukisan yang indah. Penunggang kuda itu yang tak lain adalah Ranggalawe terus melarikan kudanya meninggalkan Majapahit. Mendadak dia memperlambat lari kudanya begitu melihat dua orang berkuda menunggu di tugu perbatasan kota. Ranggalawe tertegun begitu melihat dua penunggang kuda di balik keremangan sisa-sisa malam. Akhirnya pendekar dari Tuban itu pun tersenyum tipis. Kukira kalian siapa? Kukira kalian dua orang perampok yang tersesat jalan. Tanah belum lagi terang. Matahari belum penuh menampakkan dirinya. Tapi Kakang Ranggalawe rupanya sudah tidak sabar lagi.
Apakah Kakang Ranggalawe bermaksud pergi ke Tuban sekarang juga? Kamandanu, apakah kalian berdua disuruh Gusti Prabu untuk menghalang-halangi maksudku? Tidak, Kakang. Saya dan Sakawuni berada di tempat ini atas kemauan kami sendiri. Tidak ada hubungannya dengan Gusti Prabu Kertarajasa. Lalu dengan maksud apa kalian menghadang perjalananku? Kakang Ranggalawe, jangan salah paham. Kami sama sekali tidak bermaksud buruk. Kami berdua hanya ingin mengucapkan selamat jalan padamu, Kakang. Terima kasih, Kamandanu. Terima kasih, Sakawuni. Aku merasa mendapat kehormatan karena kalian mau mengucapkan kata-kata selamat jalan. Terima kasih atas ketulusan hati kalian berdua kepadaku. Aku merasa bangga. Sekarang ini aku tengah berhadapan dengan dua orang pendekar sejati. Sebenarnya kami berdua masih sangat ingin berkumpul bersamamu, Kakang Ranggalawe. Kalau saja Kakang Ranggalawe mau membatalkan niat Kakang pergi ke Tuban. Aku mempunyai jalan hidupku sendiri, Sakawuni. Aku tidak ingin mencampuri urusan orang lain. Tapi aku juga tidak ingin orang lain mencampuri urusanku. Apakah Kakang Ranggalawe sudah berpikir masak-masak? Aku sudah berpikir 100 kali dalam setiap harinya, Kamandanu. Pendirianku sudah tidak mungkin lagi digoyahkan siapapun juga. Aku harus segera kembali ke Tuban. Aku tidak sudi lagi tinggal di Majapahit. Bagaimana dengan kalian, Kamandanu? Dan juga kau, Sakawuni? Kami akan tetap tinggal di Majapahit, Kakang. Aku sebenarnya ingin mengajak serta kalian. Tapi, rupanya kalian lebih suka tinggal di Majapahit. Dan tentu saja aku tidak bisa memaksa kalian, bukan? Kakang Ranggalawe, semula saya pernah hidup menjadi seorang pengembara. Saya tidak pernah merasa terikat oleh suatu tempat tinggal. Saya selalu berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sampai suatu ketika saya bertemu dengan Kakang Ranggalawe. Kemudian Kakang Ranggalawe mengajak saya tinggal di Pedukuhan Majapahit. Kakang Ranggalawe mengajar kepada saya bagaimana seseorang harus mempunyai tujuan yang pasti di dalam hidupnya. Kemudian saya menjadi sadar. Hati saya menjadi terbuka bagaikan bunga yang sedang mekar. Sejak saat itu saya memutuskan untuk tinggal di Majapahit. Dan saya tidak akan merubah keputusan saya itu, Kakang. Maafkan saya. Tidak apa, Kamandanu. Kalian berdua tetaplah tinggal di Majapahit. Kau, Sakawuni, ayahmu, Kakang Banyak Kapuk sudah banyak pengorbanannya untuk Majapahit. Kalau ayahmu tidak bisa menikmati jerih payahnya, maka kaulah yang harus menikmatinya. Terima kasih, Kakang Ranggalawe. Saya memang sudah memutuskan untuk tetap tinggal di Majapahit. Walaupun sebenarnya hati kecil saya berat untuk berpisah dengan Kakang Ranggalawe. Tapi saya pun tidak bisa meninggalkan Majapahit. Nah, saya tidak bisa lama-lama tinggal di sini. Saya harus segera berangkat. Selamat jalan, Kakang Ranggalawe. Selamat jalan, Kakang Ranggalawe. Iya, terima kasih sahabat-sahabatku. Barangkali inilah kali terakhir kita bertemu sebagai dua orang sahabat. Suatu saat nanti jika kita terpaksa juga bertemu kembali. Barangkali keadaannya sudah jauh berbeda. Saya mengerti apa yang kau maksudkan, Kakang Ranggalawe. Tapi saya tidak bisa berbuat lain. Saya tidak bisa memihak padamu. Karena saya tidak ingin mengkhianati hati nurani saya sendiri. Bagus Kamandanu, bagus sekali. Itulah jiwa seorang pendekar sejati. Tetap teguh kepada pendiriannya. Teguh bagaikan batu karang. Nah, selamat tinggal. Aku berangkat. Hatiku menjadi sedih, Sakawuni. Mengapa akhirnya harus seperti ini? Ya, itulah yang selalu tidak pernah bisa ku mengerti, Kamandanu. Dalam waktu yang singkat, segala sesuatunya bisa berubah. Dan perubahan itu kadangkala sangat tajam. Begitu tajamnya perubahan itu, sehingga seringkali kita tidak merasa bahwa telah terjadi perubahan. Aku banyak berhutang budi pada Kakang Ranggalawe. Dan aku merasa belum bisa membalas hutang budiku. Ya, mungkin memang harus beginilah kejadiannya. Dengar, Kamandanu. Aku seperti mendengar derap orang-orang berkuda menuju kemari. Ayo kita bersembunyi, Sakawuni. Ayo cepat.
prajurit-prajurit Majapahit, Kamandanu? Aku kenal dua orang di antara mereka, Rapodang dan Rawuridan. Mereka adalah orang-orang kepercayaan Kakang Ranggalawe. Mau kemana mereka itu kira-kira? Jumlahnya cukup banyak juga. Tidak kurang dari 300 orang. Sebaiknya kita laporkan saja hal ini pada Gusti Prabu. Ayo, cepat Sakauni. Aku melihat gejala-gejala yang kurang baik. Paman Lembusora. Iya, Gusti. Saya kira persoalan ini bisa menjadi gawat kalau tidak segera kita selesaikan, Paman. Bagaimana pendapatmu, Paman? Saya juga minta pendapat yang lain. Ampun, Gusti Prabu. Gusti Prabu tidak perlu merasa gelisah. Kalau memang Ranggalawe bermaksud memberontak terhadap Majapahit, Lembusora sanggup memimpin pasukan Majapahit untuk menyongsong kehadiran bala tentara Tuban. Hamba juga tidak akan tinggal diam, Gusti Prabu. Hamba sanggup menjadi senopati agung jika memang Ranggalawe menyusun barisan untuk menyerbu ke Majapahit. Sebenarnya aku tidak sampai hati bertindak kasar terhadap Ranggalawe. Tapi sikap dan pernyataan Ranggalawe sungguh-sungguh telah membuat citra Majapahit menjadi terancam. Karena itu persoalan Ranggalawe harus segera ditangani secara seksama. Harus diselesaikan secara tuntas. Benar, Gusti Prabu. Anggap saja peristiwa ini menjadi semacam pupuk untuk keberhasilan Majapahit di hari-hari mendatang. Percayalah, Gusti. Ranggalawe tidak akan mampu berbuat banyak. Ketika mereka tengah membicarakan masalah Ranggalawe, mendadak Arya Kamandanu dan Sakawuni muncul di Balai Paseban Agung. Arya Kamandanu dan kau Sakawuni, kalian berdua datang terkopoh-kopoh di Balai Paseban Agung. Apakah ada yang hendak kalian sampaikan pada kami? Ampun, Gusti Prabu. Hamba hendak melaporkan bahwa Kakang Ranggalawe sudah berangkat ke Tuban. Ranggalawe. Ranggalawe. Mengapa hatimu sekeras batu karang? Apakah kau tidak berpikir lebih panjang lagi, Ranggalawe? Sayang sekali. Sebenarnya aku ingin memberimu kesempatan lebih banyak. Tapi maksud baikku ini rupanya tidak kau tanggapi secara baik. Iya, baiklah. Aku tidak bisa berbuat lain. Kalau memang Ranggalawe bermaksud memberontak terhadap Majapahit, maka aku sendiri yang akan turun untuk menumpasnya. Ampun, Gusti Prabu. Hamba kira Gusti Prabu tidak perlu turun ke gelanggang peperangan. Dan semuanya itu belumlah pasti. Kepergian Ranggalawe ke Tuban barangkali hanya untuk minta pendapat dan saran-saran dari Kakang Wiraraja, ayahnya. Tapi memang sebaiknya kita mengadakan persiapan. Apakah ada hal-hal lain yang hendak kau laporkan, Kamandanu? Ada, Gusti Prabu. Di samping Kakang Ranggalawe, kami berdua melihat serombongan orang-orang berangkat menyusul Kakang Ranggalawe ke Tuban. Dua orang di antara mereka adalah Rapodang dan Rawuridan.
Apa maksud mereka pergi ke Tuban? Hamba tidak mengerti, Gusti. Hamba dan Sakawuni hanya melihat dari kejauhan. Tapi nampaknya mereka bergegas menyusul Kakang Ranggalawe. Ampun, Gusti Prabu. Rapodang dan Rawuridan memang orang-orang yang setia kepada Ranggalawe. Dan dua orang itu banyak mempunyai teman menjadi prajurit-prajurit Majapahit. Rata-rata mereka berasal dari pesisir pantai Madura. Hamba kira mereka bermaksud menyokong Ranggalawe, mendukung Ranggalawe kalau memang Ranggalawe ingin memberontak terhadap Majapahit. Hamba kira mereka harus segera dicegah, Gusti. Iya. Kalau begitu mereka harus dihalang-halangi. Jangan sampai mereka sampai di Tuban. Kabo Anabrang dan kau Arya Kamandanu. Kau juga Sakawuni. Kalian bertiga aku perintahkan untuk mencegah Rapodang dan Rawuridan bersama teman-temannya. Suasana di Balai Paseban Agung Istana Majapahit menjadi tegang. Semua pembicaraan menyangkut masalah Ranggalawe yang dikhawatirkan akan memberontak terhadap Majapahit. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah memang benar Ranggalawe akan memberontak terhadap Majapahit? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.